Yo, balik lagi di Filosofi Flexing. Tempat di mana kita ngebahas hal-hal yang kelihatan simple, tapi ternyata dalam banget. Dari fenomena sosial, psikologi, sampai hal-hal absurd yang sering kita temui, semuanya bakal kita kupas tuntas. Tentu dengan gaya santai, tapi tetap berbobot. Jadi, siap buat buka pikiran, nangkep insight baru, dan mungkin sedikit tercengang sama realita di sekitar kita? Kalau iya, pastiin lo like video ini, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan topik-topik seru berikutnya. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih kalian dengar kalau udah jadi PNS hidup aman sampai tua? Tapi, emang bener? Yuk, kita bahas kenapa jadi PNS itu kayak ultimate goal buat banyak orang Indonesia. Di Indonesia, PNS tuh identik sama orang sukses. Bahkan, nggak jarang lamaran pernikahan lebih gampang diterima kalau calon PNS. Jadi, nggak cuma kerjaan, tapi juga gengsi. Di Indonesia, kerja jadi PNS tuh udah kayak punya cheat code kehidupan. Lo dapet gaji tetap tiap bulan, tunjangan kesehatan, dan pensiun yang dijamin negara. Data dari BPS menunjukkan, lebih dari 4 juta orang di Indonesia bekerja sebagai PNS, dan peminatnya nggak pernah sepi di tiap pembukaan CPNS. Stabilitas inilah yang bikin orang tua kita sering berpesan, udah, jadi PNS aja nah, hidup lo aman. Tapi, apakah cuma soal keamanan finansial? Nope, ada dimensi sosial yang lebih dalam. Nah, ini nih yang menarik. Di masyarakat kita, kerja jadi PNS itu nggak cuma soal penghasilan. Ada status sosial yang bikin lo dipandang lebih mapan dan terhormat. Sejarahnya panjang, sob. Sejak zaman kolonial, pegawai pemerintahan udah jadi simbol kekuasaan dan kehormatan. Warisan pola pikir ini bertahan sampai sekarang. Menurut survei LSI, lebih dari 60% orang Indonesia masih menganggap pekerjaan di sektor pemerintahan sebagai profesi bergengsi. Lo pasti pernah dengar kalimat klasik, mau nikah sama siapa? Sama PNS dong? Ya, itulah kekuatan prestise sosial di balik profesi ini. Selain soal prestis, kita juga harus jujur. Mentalitas masyarakat kita cenderung kolektif dan mencari keamanan. PNS menawarkan kenyamanan dan kepastian di tengah ketidakpastian ekonomi. Apalagi di masa pandemi kemarin, waktu banyak sektor swasta kelimpungan, PNS tetap santai menerima gaji tiap bulan. Siapa sih yang nggak tergoda? Menurut data Kemenpan RB, tiap tahun pendaftar CPNS selalu mencapai jutaan orang, padahal posisi yang dibuka nggak lebih dari ratusan ribu. Artinya, profesi ini tetap jadi idola di hati masyarakat. Menariknya, generasi muda sekarang mulai terpecah. Ada yang tetap ngotot ngejar CPNS demi jaminan hidup. Tapi nggak sedikit juga yang beralih ke dunia kreatif dan digital. Namun, prestis jadi PNS tetap eksis di mata banyak orang. Kenapa? Karena di Indonesia, pekerjaan yang diakui secara sosial masih lebih dihargai ketimbang penghasilan besar dari profesi yang enggak konvensional. Jadi gini sob, jadi PNS itu bukan sekadar dapat gaji tetap setiap bulan. Ada yang namanya tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, dan berbagai fasilitas yang bikin finansial mereka stabil. Menurut data BPS, rata-rata penghasilan PNS level menengah bisa mencapai 7-10 juta rupiah per bulan. Belum termasuk tunjangan lainnya. Stabilitas ini yang bikin profesi ini jadi idola. Tapi, ada hal menarik. Stabilitas finansial PNS ini bukan datang begitu saja. Semua itu diatur dalam sistem penggajian berbasis pangkat dan masa kerja. Artinya, semakin lama lo mengabdi, semakin besar pendapatan yang lo dapat. Nah, ini dia yang sering bikin orang penasaran. PNS di Indonesia dapat pensiun dari skema Pay As You Go yang dikelola Taspen. Intinya, gaji mereka tiap bulan dipotong buat dana pensiun.
Menariknya, negara juga ikut nanggung bebannya. Data dari Kemenkeu menunjukkan, anggaran pensiun PNS setiap tahun terus naik dan di 2023 mencapai lebih dari 120 triliun rupiah. Jadi, ya, kalau lo jadi PNS, masa tua lo terjamin. Tapi, dari sisi negara, beban ini bisa jadi masalah di masa depan. Sekarang pertanyaannya, generasi muda masih tertarik nggak sih sama keamanan finansial ala PNS? Ternyata, banyak yang mulai ragu. Sebuah survei dari Litbang Kompas menyebutkan, 45% anak muda masih tertarik jadi PNS karena alasan keamanan finansial. Tapi, 55% lainnya lebih memilih profesi di sektor kreatif dan digital karena peluang penghasilan lebih besar, meski nggak ada jaminan pensiun. Di sini, kita bisa lihat pergeseran pola pikir. Keamanan finansial penting, tapi bukan segalanya. Oke, ini bagian yang nggak banyak orang tahu. Sistem pensiun PNS saat ini lagi diusulkan buat diubah. Pemerintah berencana menerapkan skema fully funded, di mana dana pensiun berasal murni dari potongan gaji PNS dan nggak lagi dibiayai negara. Kalau ini beneran diterapkan, keamanan finansial pensiunan PNS di masa depan bisa aja nggak sekuat generasi sebelumnya. Kapan daftar CPNS? Kan kerjaannya aman, enak, nggak ribet. Pernah dengar kalimat ini? Di banyak keluarga Indonesia, PNS bukan cuma profesi, tapi simbol kesuksesan. Data dari BKN tahun 2023 mencatat lebih dari 4,2 juta pendaftar CPNS. Padahal formasi yang tersedia nggak sampai 200 ribu. Artinya, persaingan super ketat, tapi kenapa masih banyak yang antusias? Jawabannya ada di ekspektasi sosial dan budaya keluarga. Bagi generasi orang tua kita, PNS dianggap profesi yang aman. Gaji jelas, pensiun ada, dan status sosial terjamin. Dan di banyak keluarga, keputusan karir masih sering diwarnai dengan kalimat, "Yang penting stabil sayang." Pernah nggak ngerasa minder waktu ditanya, kerja di mana? Dan jawaban freelancer atau wirausaha dianggap kurang prestisius dibanding PNS di kementerian. Nah, ini yang disebut social validation bias. Menurut studi Universitas Indonesia, 65% orang tua di Indonesia masih menganggap PNS sebagai profesi terbaik untuk anak mereka. Akhirnya, banyak anak muda merasa terpaksa ikut seleksi CPNS, bukan karena passion, tapi buat memenuhi harapan keluarga. Dan yang lebih unik, tekanan ini bukan cuma dari orang tua, tapi juga lingkungan sosial. Pernah dengar tetangga bilang, "Anaknya si Bu Ani udah jadi PNS loh, kamu kapan?" Yup, itu bagian dari budaya komunal kita, yang masih sangat menghargai status pekerjaan konvensional. Tapi, jadi PNS juga nggak seindah yang dibayangkan. Beban kerja yang monoton, birokrasi yang rumit, dan minimnya ruang kreativitas jadi tantangan tersendiri. Survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 2022 menunjukkan 40% PNS mudah merasa kurang puas dengan pekerjaan mereka. Mereka mengaku hanya bertahan karena faktor stabilitas, bukan karena passion. Bayangin kerja 30 tahun di bidang yang nggak sesuai minatmu, hanya demi validasi sosial. Nggak heran, banyak PNS muda yang diam-diam merintis bisnis atau bikin konten di luar jam kerja mereka. Pertanyaan pentingnya, apakah sukses harus selalu diukur dari seragam dan gaji tetap? Di era digital sekarang, profesi non-konvensional seperti content creator, freelancer, dan entrepreneur makin menjanjikan. Bahkan, data dari World Economic Forum memprediksi 50% profesi masa depan akan berbasis kreativitas dan teknologi. Jadi, kalau kamu merasa tertekan buat ikut CPNS hanya karena ekspektasi keluarga, coba ajak mereka ngobrol. Tunjukkan data, beri mereka gambaran soal peluang karier di luar PNS. Karena sukses itu nggak cuma soal profesi, tapi gimana kamu bisa berkembang dan bahagia dengan pilihanmu. Ya, itu pun kalau kamu berani. Hehehe, faktanya saya juga sudah beberapa kali tes CPNS, tapi
Belum rezeki guys, makanya saya membuat konten seperti ini untuk memotivasi kalian bahwa masih banyak loh kerjaan di luar sana yang masih bisa kamu kerjakan. Jadi, menurut kalian, apakah PNS masih jadi simbol prestis di era sekarang? Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng buat video seputar sejarah, sosial, fakta, dan fenomena masyarakat dari filosofi flexing. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.